Pak Adi, ini kan mediasi hari pertama sudah berlangsung, belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi sebenarnya apa saja sih yang disampaikan dalam proses mediasi hari pertama ini, Pak Adi? Jadi sebenarnya hari pertama itu kita menyepakati jadwal untuk acara mediasi. Jadi pertama kita sepakati, kemudian kita tanda tangani bersama. Kemudian yang kedua, penetapan biaya mediasi yang nanti harusnya dipikul oleh penggugat dan tergugat. Tetapi karena saya tidak menetapkan biaya alias gratis, oleh karena itu juga sudah dilalui. Kemudian tahap berikutnya untuk pertemuan pertama dari 4 pertemuan yang kita rencanakan, kita sepakati itu mendengarkan notulen, mendengarkan permohonan dari penggugat terkait dengan perkaranya dan terkait dengan usulan perdamaiannya Nah, dari Pak Adi, penggugat. kalau hari ini Jadi, kan Pak Jokowi sebagai pihak tergugat ini tidak hadir. Jadi prosesnya diulang kembali di minggu depan atau tetap lanjut? tetap lanjut. Tadi kita sudah sepakati memang khusus untuk mediasi ini yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung, beda dengan gugat-menggugat. Kalau gugat-menggugat begitu diberi surat kuasa khusus sudah bisa, tetapi mediasi sejak awal Mahkamah Agung menginginkan agar para pihak sendiri yang hadir, kecuali ada syarat-syarat khusus, misalnya yang bersangkutan sakit, di bawah pengampuan, kemudian berada di luar negeri, dan yang ketiga sedang menjalankan tugas negara, keempat menjalankan tugas negara, dan seterusnya. Pak Adi, kalau hari ini kan Pak Jokowi sendiri kita sudah tahu bersama ya, datang ke Jakarta, ke Polda karena untuk melaporkan kasus tudingan ijazah palsu. Nah, tanggapan dari Pak Adi sebagai pihak mediator seperti apa? Tadi saya juga sudah sampaikan ke penggugat, ke depan, baik itu dari tergugat yang dari Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Biro Hukum, kemudian Pak Jokowi yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Ke depan, seandainya memang beliau tidak hadir, itu harus ada argumentasi yang kuat sesuai dengan pasal 6 ayat 4 itu. Nah, kemudian ke depan kami mengharapkan ketika kaukus beliau bisa hadir, bisa kaukus dengan saya, ataupun kalau memang beliau tidak bisa hadir juga bisa menggunakan Zoom meeting yang tadi saya sampaikan. Ya pasti tadi utamanya meminta untuk hadir ya, tergugat maupun penggugatnya ya, Pak Adi. Tapi ya, karena memang proses perdamaian itu memang sebaiknya memang tidak melibatkan kuasa hukum. Awalnya sebenarnya gitu, Perma 1 2006 itu yang sebenarnya diawali dari Perma 2003 dulu. Jadi sejak awal memang sebaiknya kalau proses perdamaian itu antar para penggugat dan tergugat sendiri, tidak diwakili oleh kuasa hukum. Tetapi seandainya memang tadi terpenuhi pasal 6 ayat 4, ada sakit, kemudian ada tugas negara, ada tugas yang lain yang bisa dibuktikan dengan surat keterangan, itu bisa dibuktikan kuasa hukum. Pak Adi, berbicara soal tadi ini dengan perdamaian seperti itu ya, dari kasus yang ada seharusnya pihak penggugat maupun tergugat ini hadir. Nah, apakah mediasi seperti ini dalam kasus-kasus lainnya memang ada nih? Kasus mediasi penal misalnya di pidana juga ada. Keadilan restoratif antara pelaku, korban, dan itu kan juga hampir sama kalau di pidana gitu kan. Jadi kalau di perdata yang lain kami juga biasanya tanpa kuasa hukum biasanya. Misalnya ketika saya menjadi mediator di LAPSSJK, menyelesaikan sengketa antara asuransi dengan nasabah, itu mereka masing-masing tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, dan alhamdulillah biasanya berjalan lancar. Pak Adi, kalau dalam kasus ini kan pihak penggugat meminta untuk pihak tergugat Pak Jokowi ini untuk menunjukkan ijazah ya Pak ya.
Tapi kemudian dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi menyatakan bahwa tidak ada legal standing untuk menunjukkan ijazah asli. Nah ini gimana kalau gitu untuk mencapai kesepakatannya? Dan apakah dengan kesepakatan itu keduanya harus bertemu bersama? Justru keunikan dari perdamaian itu kan tantangannya kan awalnya pasti berbeda pendapat pasti kan. Kalau nggak ada beda pendapat kan nggak ada gugat-menggugat kan. Nah nanti seninya di kaukus, Mbak. Di kaukus itu saya ketemu dengan pihak penggugat, kemudian saya juga ketemu dengan tergugat tanpa sendiri-sendiri, tanpa ada tergugat dan di waktu terpisah itu ya? Tanpa ada tergugat, ya. Disitulah kami akan berdiskusi banyak hal. Di situ akan diskusi banyak yang terkait dengan gugatan atau usulan perdamaian yang dilakukan oleh penggugat, kemudian usulan perdamaian yang dilakukan oleh tergugat. Diskusinya tentang apa sih biasanya? Nanti akan mencari titik temunya. Nah, dari titik temunya dua usulan. Nah, kalau seperti ini titik temunya gimana nih? Apakah meminta untuk menunjukkan, tapi kalau satu sisi pihak tergugatnya tidak mau, bagaimana? Nah itu kan kita belum tahu di kaukus, justru sebenarnya ramenya nanti di kaukus. Ketika sudah tadi sebenarnya tadi Mas penggugat juga sudah menyampaikan tentang gugatannya, kemudian tergugat juga sudah menyampaikan usulan perdamaiannya yang tadi sudah disampaikan, tetapi tugas kami mediator justru mencari titik temu di kaukus nanti. Di kaukus nanti kami akan menjelaskan banyak hal pada penggugat dan banyak hal pada tergugat, ya kan, baik itu aspek yuridis, sosial, sosiologisnya. Nah kemudian baru nanti berikutnya masing-masing setelah kita ada brainstorming dengan mereka, kemudian mereka mengajukan kesepakatan baru yang intinya mendekati satu sama lain. Kalau tidak mencapai kesepakatan, Pak Adi? Gimana Mbak? Kalau misalnya tidak mencapai kesepakatan? Makanya yang namanya mediasi sejak awal itu di Perma itu disebutkan bahwa kunci dari mediasi itu itikat baik. Kalau sejak awal para pihak ingin take all menang-menangan gitu kan, tidak punya itikat baik untuk kesepakatan win-win solution, ya akhirnya gagal. Jadi kesepakatan itu bisa butuh kesepakatan yang diusulkan penggugat atau sebagian yang diusulkan penggugat rekonstruksi kembali berdasarkan usulan perdamaian dari tergugat, kemudian mediator membuat kesepakatan, memodifikasi kesepakatan itu untuk disepakati bersama. Tetapi kalau kami membuat kesepakatan, membuat satu usulan proposal kesepakatan perdamaian tidak disetujui oleh salah satu pihak aja, berarti perdamaian itu gagal dan masuk ke pokok perkara gugat-menggugat di pengadilan lagi, kembali ke majelis hakim.